Mengajar malam itu memang yang paling sulit, itu sama seperti mengajar tengah hari, melawan rasa kantuk dan rasa malas, iya kan? Jadi aku sih gak kaget kalau tiba-tiba nanti diriku bisa hilang dari pandangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Gak kaget gitu. Ataupun sebaliknya. Tapi kayaknya lu gak mungkin, karena aku aktif berbicara. Jadi supaya aku tidak kelihatan hilang, tidak menghilang, jadi aku harap nanti dalam materi yang boleh dikatakan memang membosankan, ya, dan menakutkan, kita sama-sama aktif, kita berdialog, dialog aja lah, diskusi. Karena kalau menyampaikan materi pajak dalam waktu 2 jam dan di malam hari, terus terang sangat sulit menangkapnya maksudnya. Kalau ngajarnya sih, ngocehnya mungkin karena sudah sebagai orang praktisi, sudah di luar kepala, artinya kadang ingat kadang tidak ada. Oke? Kita mulai aja. Kalau boleh slide-nya nanti hanya sekedar dijalankan aja, tapi mungkin aku nggak terlalu fokus ke slide. Oke, kalau kita berbicara tentang pajak, ya, semua pasti menganggap ini merupakan pungutan yang dipaksakan. Aku yakin di antara kita semua di ruangan ini, termasuk aku, tidak ada yang membayar pajak secara ikhlas. Ada nggak? Pasti nggak ada. Kenapa dikatakan demikian? Ya. Karena pajak ini kan suatu pungutan yang dipaksakan tanda kutip secara undang-undang. Artinya siapapun di Indonesia ini yang sudah layak disebut sebagai wajib pajak, wajib menjadi seorang wajib pajak ataupun pembayar pajak. Apalagi dalam waktu dekat, nomor induk kependudukan akan dijadikan nomor pokok wajib pajak. Ya, kita sih maklum saja lah. Artinya apa? Negara memang membutuhkan pemasukan dari salah satu sumbernya, yaitu pajak. Ya, pajak ini kan memang pungutan selain dipaksakan sudah tua. Dari zaman dahulu sudah ada pajak ini. Jauh sebelum kita lahir, mungkin negara ini belum ada pun pajak itu sudah ada. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, satu hal yang aku tekankan dulu, ikhlas tidak ikhlas, suka tidak suka tentang pajak ini, pembayaran pajak, mari kita sukai. Oke, kenapa kita sukai? Supaya kita jangan terjebak dalam ketidaktahuan tentang pajak yang akibatnya bisa merugikan kita sendiri. Kenapa kalau kalian merugikan sendiri? Karena sekarang pajak selain pembayaran, ada lagi yang namanya dendanya. Terlambat bayar pajak diikuti dengan denda. Salah menghitung pajak kena denda juga. Jadi sama-sama gak enak. Karena di negara kita ini, ya, ada 2 surat yang kalau kita terima tidak bisa membuat kita tidur dengan nyaman malam harinya. Pertama, surat dari polisi, yang kedua surat dari kantor pajak. Ya kan? Kalau ada yang terima surat dari kantor polisi ataupun surat dari kantor pajak, tetap bisa nyaman tidurnya. Tolong kasih tahu gimana caranya gitu. Oke? Nah, setuju. Tapi kalau aku sebagai seorang konsultan pajak, kalau ada klienku yang dapat surat panggilan pajak, aku senang. Artinya bakalan dapat fee gitu kan. Ya kadang-kadang ketidakadilan itu menyakitkan. Tapi ya satu sisi enak juga gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu hanya joke aja. Oke? Nah, kita mulai dari koperasi dulu. Kan judulnya kan perpajakan koperasi, ya, benar ya. Karena kalau Dini udah ngirimkan surat sama aku, biasanya aku tuh langsung kelimpungan dalam artian menyesuaikan jadwal lagi. Kayak kemarin di WA sama dia ada undangan untuk pembicaraan malam ini, terpaksa beberapa acara di reschedule dulu lah supaya bisa hadir di acara podcast itu. Karena ketuanya kan teman SMA sekaligus teman kuliah juga, dia satu dulu. Jadi sesama, ya kalau kasarnya juga sesama petani sawit juga, marilah kita diskusi. Yang lain kita singkirkan dulu, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Oke? Nah, kalau kita berbicara tentang koperasi, ya tentu undang-undangnya sudah jelas. Undang-undang kalau tidak salah, Undang-Undang Koperasi tahun Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 ya, kalau nggak salah yang dipakai sekarang. Ya. Dan koperasi merupakan salah satu wajib pajak yang diatur oleh undang-undang. Artinya koperasi tidak bisa menghindar dari kewajiban perpajakannya. Oke? Nah, karena dia tidak bisa menghindar dari kewajiban perpajakannya, ya, berarti koperasi harus memenuhi apa aja yang kewajiban-kewajiban yang dibebankan ke dia ataupun yang
terapkan ke dia yang harus dipatuhinya. Mulai dari kewajiban administrasi berupa pendaftaran diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ataupun kewajiban-kewajiban administrasi lainnya seperti pelaporan pajaknya. Oke, nah sebelum masuk lebih jauh tentang pajak dari koperasi, ini slide pertama-tama aku paparkan dulu tentang laporan perhitungan hasil usaha. Ya. Untuk nama koperasinya diabaikan aja, karena ini slide temanku sebetulnya waktu kita melakukan pelatihan tentang perpajakan juga untuk Apkasindo Pekanbaru Apkasindo Riau ya. Nah, karena di sana banyak teman-teman dosen juga, jadi aku ajak untuk memaparkan secara akuntansinya. Nah, di sini sengaja aku paparkan dulu, ini pembuka. Kenapa? Karena di sini jelas ada pendapatan, ada beban, dan ada sisa hasil usaha. Oke, dari laporan perhitungan hasil usaha ini, ya, di sini terlihat kewajiban perpajakan dari suatu koperasi itu ada dua. Pertama, pajak pertambahan nilai, ya value added tax, yang sekarang tarifnya 11%. Dan yang kedua, pajak penghasilan. Nah, kalau kita berbicara nanti tentang item-item dari pendapatan berupa penjualan dan harga pokok penjualan, di situ unsur pajak PPN-nya akan jelas terlihat. Di item inilah dia akan muncul PPN. Nah, untuk beban operasi sampai ke hasil usaha, di situ akan muncul pajak penghasilannya. Oke, sekali lagi aku katakan, walaupun tidak menyenangkan, walaupun ada unsur paksaan, karena ini ditekankan dan diatur oleh undang-undang, kita wajib harus paham minimal inti-intinya saja. Kalau Bapak Ibu semua ahli perpajakan, nanti aku tambah saingan juga kan. Oke? Jadi kawan-kawan menjuluki aku itu apa? Sebagai petani sawit yang hobi perpajakan, yang hobi pajak katanya. Dalam hati kan aku yang tahu, suka atau tidak dengan pajak. Kurang lebih sama lah kita juga itu. Oke? Nah, di sini juga jelas ya. Jadi dari laporan hasil usaha ini terlihat itu ada dua pajak yang harus ataupun yang menjadi kewajiban suatu koperasi. Jika koperasi itu sudah mempunyai omset di atas 4,8 miliar, maka dari unsur pendapatan dan harga pokoknya dia akan ketemu dengan PPN. Tapi jika omsetnya belum nyampe 4,8 dalam setahun, dia tidak punya kewajiban PPN. Oke, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, jika dia berbicara tentang beban operasi mulai dari gaji pegawai yang ada di koperasi ataupun beban-beban terkait dengan pihak ketiga akan memunculkan pajak penghasilan. Apa saja pajak penghasilannya? Ya, itu nanti ada pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 25, 29 dan lain-lain. Oke, lanjut ya. Oke, kita bahas satu persatu dia dengan bahasa yang coba sesederhana mungkin dan segampang mungkin untuk bisa dipahami. Pertama, pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, pajak pertambahan nilai ini itu dipungut oleh pengusaha kena pajak. Jadi tidak semua pihak bisa memungut pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, ada dua kata kunci yang harus kita pegang. Ini merupakan filosofi perpajakan di Indonesia. Dua kata kunci. Pertama, kalau kita berbicara tentang pajak pertambahan nilai, itu diikuti dengan kata memungut. Pajak pertambahan nilai selalu diikuti oleh kata memungut. Sementara pajak penghasilan nanti diikuti oleh kata memotong. Oke, ini cenderung bahasa yang sederhana tapi sering terbalik-balik. Ya, sekali lagi kita tekankan, kalau kita berbicara tentang pajak pertambahan nilai, kita nanti akan berbicara ataupun ketemu dengan kata memungut. Sementara pajak penghasilan ketemu dengan kata
memotong. Oke, nanti akan kupaparkan satu persatu untuk memudahkan pemahaman kita tentang pajak ini. Nah, kalau kita berbicara tentang PPN tadi dengan kata memungut yang mengikutinya, artinya apa? Pembayaran yang kita terima itu ditambah dengan 11% kalau menggunakan tarif 11%-nya. Ya. Artinya uang yang kita terima itu bertambah. Nilai jual plus PPN-nya 11%. Tapi ingat, 11% ini bukan uang kita, tapi uang negara yang kita pungut untuk disetorkan ke kas negara. Nah, yang memungutnya tadi itu para pengusaha kena pajak. Siapa sih pengusaha kena pajak ini? Ya. Pengusaha kena pajak itu merupakan wajib pajak yang telah dikukuhkan. Wajib pajak yang telah dikukuhkan untuk menjadi seorang pengusaha kena pajak. Jika dia sudah dikukuhkan menjadi seorang pengusaha kena pajak, dia berkewajiban untuk memungut segala PPN atas transaksi yang merupakan objek PPN-nya. Ya, jadi kalau dia belum dikukuhkan, dia tidak boleh memungut. Bagaimana kalau dia tidak dikukuhkan tapi dia memungut? Pertanyaannya, pakai apa dia memungutnya? Karena kalau dia memungut PPN, harus ada bukti berupa faktur pajak yang harus diserahkannya kepada lawan transaksinya ataupun pihak yang dipungut pajaknya oleh dia. Oke? Jadi sekali lagi aku katakan ya, yang berhak memungut PPN adalah pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan. Secara aturan, itu mempunyai omset di atas 4,8 miliar per tahun. Ini diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, pertanyaannya, kalau dia tidak 4,8, bisakah menjadi pengusaha kena pajak? Bisakah dikukuhkan? Oh, bisa saja, dengan syarat harus mengajukan diri dulu. Mengajukan diri untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke, ini dulu ya. Sampai di sini semoga penjelasanku itu tidak terlalu cepat. Ya, gimana Pak? Bisa mengikuti kan? Karena lihat Bapak sudah mulai menghilang kayaknya. Semua terlihat jelas dari sini. Makanya kalau aku ngajar selalu tidak model seperti ini kelasnya aku buat, tapi melingkar. Supaya bisa terlihat mahasiswa yang ngantuk dengan tidak. Tapi kan nggak mungkin kawan-kawan semua buat melingkar, nggak mungkin. Rusuh nanti kita di sini. Oh, setuju apa? Tapi kalau mahasiswanya kebanyakan mahasiswi, aku biasanya nggak ngantuk juga. Ini ada teman bertanya, dengan kualifikasi S3, kenapa nggak mau ngajar di pasca sarjana ya? Jawabannya sederhana. Kalau mengajar di mahasiswa S1, itu yang terlihat dari aku adalah refleksi wajahku saat aku kuliah S1 dulu. Wajah-wajah muram tak bermasa depan, ya kan? Wajah-wajah bingung, nanti selesai kuliah mau kemana gitu kan? Nah, kalau udah mahasiswa pasca, umumnya itu udah lebih fresh, udah lebih pengalaman dan cenderung gak se-fresh seperti mahasiswa S1 lah. Normal udah cukup ya. Nah, makanya kalau jadi dosen, itulah nilai tambahnya. Kenapa selalu ceria? Karena yang dilihat banyak yang bening-bening. Oke? Nah, kayak peringkat, jangan lihat yang bening-bening tapi diajak kata Bapak ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau dia sudah dikukuhkan menjadi PKP, pengusaha kena pajak, apa aja kewajibannya? Yang pertama, ya, dia wajib memungut pajak pertambahan nilai atas transaksi dengan lawan transaksinya, sepanjang itu merupakan objek PPN. Kalau tidak objek, jangan juga dipungut. Udah? Yang kedua, setiap dia memungut, dia wajib menerbitkan satu faktur pajak. Nah, faktur pajak ini cenderung menimbulkan kebingungan juga bagi orang awam, bagi wajib pajak. Kenapa? Sering tertukar. Sebenarnya faktur pajak itu hanya satu jenis, faktur pajak pertambahan nilai. Tapi karena yang menggunakannya dua, nah jadi cenderung terbalik-balik. Sama seperti kalau kita melihat buku bank.
Ya, kalau kita melihat buku bank, kita kan cenderung terbalik juga melihatnya. Uang masuk kita kok di sisi kredit, bukan harusnya debit gitu. Kenapa demikian? Karena buku bank itu kan bukunya orang bank, bukan punya kita. Jadi dia melihat dari sisinya sendiri. Kita yang harus menyesuaikan. Nah, faktur pajak ini juga sama. Bendanya hanya satu. Tapi karena yang menggunakannya dua pihak, disinilah cenderung terjadi sering terbalik-balik pemahaman dan istilahnya, penggunaan istilahnya. Tapi sebenarnya secara sederhana, ya, siapa yang menerbitkan pajak, siapa yang memotong, siapa yang memungut, siapa yang menerbitkan, ya, faktur pajaknya itu disebut sebagai faktur pajak keluaran bagi dia. Oke, siapa yang menerbitkan ataupun siapa yang memungut faktur pajak tadi dari sisi dia itu disebut faktur pajak keluaran. Sementara pihak yang dipungut, pihak yang menerima faktur pajak, bagi mereka itu disebut dengan faktur pajak masukan. Oke, nah tolong disimpan dulu tentang keluaran masukan ini. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas ya, supaya lebih clear. Yang penting kutekankan dia, siapa yang menerbitkan faktur itu menyebut sebagai faktur pajak keluaran, sementara siapa yang menerima sebagai faktur pajak masukan, supaya jangan tertukar istilahnya. Oke, nah bagaimana dengan PPN yang dipungut? PPN dipungut di tempat barang dan jasa dikonsumsi, kecuali ada pemusatan PPN. Pemusatan ini artinya apa? Jika suatu koperasinya besar, mempunyai 10 cabang, ya, misalkan pusatnya di Palembang, cabangnya banyak, bisa dipusatkan hanya di Palembang di administrasi pajak pertambahan nilainya. Jadi semuanya transaksinya dilakukan di Palembang, walaupun ada kantor cabangnya misalkan di Pekanbaru, di Padang dan lain-lain. Oke, lanjut tim. Ini mungkin tarifnya sudah sama-sama paham ya. Apalagi mulai April kemarin kan dengan diberlakukannya undang-undang harmonisasi perpajakan, ada beberapa perubahan tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak normalnya yang awalnya itu hanya 10% menjadi 11%. Ini akan diikuti oleh tarif pajak untuk nilai lainnya. Seperti kalau kayak kita kan petani sawit ataupun koperasi kasih pilihan melalui satu undang-undang aturan waktu itu, boleh memilih menggunakan tarif atas harga jual 10% atau tarif pengenaan pajak lainnya 10% kali tarif. Jadi sekarang 1,1% dia. Nah, terus untuk ekspor dengan berlakunya undang-undang harmonisasi perpajakan itu mereka eksportir cenderung dibebaskan ataupun tarifnya dibuat 0 untuk pajak pertambahan nilai. Nah, dasarnya apa? Dasar pengenaan PPN ini. Dasar pengenaan PPN itu yang pertama ya udah pasti dia harga jual untuk tarif normal 11%. Terus yang kedua, nilai penggantian. Nilai penggantian ini itu biasanya untuk tarif-tarif 1% atau 2% itu. Oke? Ini untuk tarifnya. Ini nggak terlalu mencemaskan ataupun nggak terlalu membingungkan. Lanjutin. Dasarnya, dasar pengenaan PPN. Oke? Ini juga hampir sama seperti yang tadi. Ini lebih kepada ketentuan-ketentuan bakunya. Misalkan nilai impor apa aja dia. Ini secara teori sih tidak terlalu sulit lah. Tinggal kita baca, berupa uang yang mendasari perhitungan biaya masuk tambahan. Sementara kalau ekspor berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksportir, ataupun nilai lainnya. Ini bicara tentang aturan-aturan baku saja. Ya, jadi ini tidak cenderung membingungkan. Lanjut. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini sering terjadi. Beberapa kali aku memberikan materi tentang perpajakan. Selalu ketemu dengan permasalahan yang boleh dikatakan timbul karena ketidaktaatan terhadap aturan PPN itu sendiri terkait saat terhutang PPN. Kan tadi udah jelas, PPN dipungut saat terjadi transaksi. Tapi didetilkan lagi sama pemerintah melalui undang-undang pajak pertambahan nilai.
kapan sih saat terhutang PPN itu? Nah, saat terhutang PPN ya, itu cenderung ini yang bisa menimbulkan permasalahan di beberapa koperasi juga. Aku lihat itu mereka sering bertanya ke aku apa solusinya. Akhirnya kembali kepada tanggung sendiri jadinya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita berbicara kapan terhutang PPN, ya, ini sudah jelas. Yang mana duluan antara barang diserahkan atau invoice dikirimkan atau pembayaran dilakukan. Oke, jadi saat terhutang PPN itu kita berbicara tentang kondisi yang mana yang pertama kali terjadi duluan. Apakah barang dikirimkan ataupun barang diterima pembeli, atau invoice diterima pembeli, atau uang kita terima dulu. Ya, ini sering menjadi permasalahan di dalam praktek bisnis ataupun praktek usaha. Kenapa? Kalau barang sudah kita kirim duluan, secara undang-undang dia mewajibkan PPN sudah terhutang. Sementara pembayarannya 3 bulan kemudian. Akhirnya timbul permasalahan bagi yang menerbitkan faktur. Siapa yang harus menanggung pajaknya dulu? Ya mau tidak mau kita sebagai pihak penerbit. Ya, ini sering terjadi kok. Sering kan di koperasi sering nggak ngalamin kayak gitu. Sering kan? Nah, ini memang kondisi real, tapi kita tidak bisa banyak berbuat. Kenapa? Aturan undang-undangnya sudah baku mengatakan mana yang terbit duluan. Jadi kalau kamu ditanya, nggak bisa memberikan solusi yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Kembali kepada statement ini, yang mana duluan? Nah, disinilah sebenarnya satu sisi ketegasan ataupun pemahaman kita tentang aturan ini, di sini yang bisa membantu kita. Oke, sekali lagi aku katakan ya, sering terjadi barang sudah kita serahkan, invoice sudah kita kirim. Saat invoice sudah kita kirim, faktur pajak sudah diterbitkan, tapi pembayarannya 3 bulan kemudian, ataupun 1 bulan kemudian, melewati periode pajak pembayaran pelaporan pajaknya. Siapa yang harus menanggung? Ya risiko di penerbit fakturnya tadi. Oke, itu dia saat terhutang. Sudah. Nah, jadi sekali lagi aku tekankan ya, poin penting untuk menentukan saat terhutang PPN ini adalah yang mana peristiwa terjadi lebih dahulu tadi. Ini tolong kita sama-sama kita kita rekam dulu dalam memori kita. Yang mana duluan terjadi? Oke, lanjutin. Nah, kapan saat pembayaran PPN? PPN yang sudah kita pungut tadi, ya, itu wajib disetorkan paling lambat 15 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak. Kalau berubah ke tanggal 10 sih aku nggak tahu, tapi ya sudahlah. Itu nggak usah kita bahas. Yang penting kalau dia tahun ini masih tanggal 15 bulan berikutnya. Dan dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Misalkan transaksi terjadi di bulan Agustus, kita pungut. Kita harus menyetor yang kita pungut tadi ke negara paling lama tanggal 15 September 2022 dan kita laporkan paling lama 30 September 2022. Ini syarat administrasi saja. Lanjutin. Oke, itu terkait PPN tadi. Jadi poin penting PPN tadi adalah pertama, perhatikan omset kita. Kalau sudah lebih dari 4,8 miliar wajib jadi PKP. Kalau tidak kita laporkan ataupun tidak kita mohonkan, ajukan diri kita untuk jadi PKP, ada satu resiko besar yang mengikuti kita. Jika omset itu diketahui oleh pihak Fiskus ataupun pihak Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu, dan mereka tidak melihat ada pengajuan dari kita, mereka akan mengukuhkan kita secara jabatan. Jika dikukuhkan kita secara jabatan, artinya apa? Semua omset kita mereka tentukan berapa yang menjadi objek PPN dan harus kita bayar. Ini cenderung membuat masalah baru lagi. Kenapa? Kita belum jadi PKP, kita tidak bisa memungut. Tapi karena kita dikukuhkan secara jabatan, wajib memungut itu. Oke? Jadi sekali lagi aku tekankan, perhatikan yang pertama omset. Kalau sudah lebih dari 4,8 ataupun mendekati 4,8,
siap-siap untuk mengajukan permohonan untuk dikukuhkan jadi PKP. Poin penting yang kedua, kapan terhutang PPN-nya? Terhutang PPN itu peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu? Apakah barang dikirim, barang diterima, atau invoice kita kirimkan, ataupun pembayaran kita terima? Oke, sampai di sini gimana? Kira-kira ada yang mau ditanya? Kopi kita datang. Kopi Din. Ya, gimana?